Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok AK130 Kuliah Kerja Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana belajar cepat penyusunan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Sebelum masuk ke Microsoft Excel, kami akan membahas mengenai akuntansi dan siklus akuntansi. Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain dalam perusahaan, organisasi non-profit, dan lembaga pemerintah. Kemudian siklus akuntansi. Siklus akuntansi yang pertama dimulai dari transaksi. Transaksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan dagang, jasa, maupun manufaktur. Kemudian jurnal. Jurnal adalah kegiatan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Misalnya untuk mencatat inventory, maka jurnal yang bisa dibuatkan oleh perusahaan adalah inventory pada kas sebesar 50 juta. Kemudian ada ledger yang berisi nama-nama akun beserta tanggal-tanggal transaksi. Kemudian ada neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan pembukuan yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar. Kemudian ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan kegiatan transaksi terbaru sehingga informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan menjadi lebih update. Kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian, berisikan saldo yang berasal dari jurnal penyesuaian. Kemudian laporan keuangan atau neraca terdiri dari bagian aset, liabilitas, dan ekuitas, di mana dalam jumlah total aset harus sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Kemudian jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal seperti pendapatan, beban, ikhtisar laba atau rugi, dan prive. Kemudian neraca saldo setelah penutup berisi seluruh saldo real akun dibuat pada akhir periode. Kemudian jurnal pembalik. Jurnal pembalik ialah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi sebelum dimulai proses akuntansi yang baru. Kemudian kita akan masuk ke dalam Microsoft Excel. Nah, di dalam Excel ini kita mendapatkan lembar COA yang merupakan kepanjangan dari Chart of Account, atau yang biasa kita kenal dengan daftar nama-nama akun disertai dengan kode akunnya. Seperti kita lihat di sini, dalam kelompok akun aset, terdiri atas akun kas memiliki kode akun pada kolom ref yaitu 111. Kemudian ada akun persediaan barang dagang dengan kode akun 112, akun piutang dagang dengan kode akun 113, perlengkapan dengan kode 114, kendaraan dengan kode 121, peralatan atau inventaris dengan kode 122, dan yang terakhir pada kelompok aset yaitu akumulasi penyusutan peralatan atau inventaris dengan kode akun 123. Demikian juga dengan setiap akun yang terdapat pada kelompok kewajiban, ekuitas, pendapatan, HPP atau harga pokok penjualan, dan yang terakhir pada kelompok beban. Setiap kelompok ini memiliki akun-akun disertai dengan kode akunnya yang terdapat pada kolom ref ini. Setelah dari lembar COA, kita akan menemukan lembar-lembar yang memiliki nama dari angka 1 sampai dengan angka 12. Pada ke-12 lembar inilah pengguna mencatat setiap transaksi-transaksi yang terjadi di setiap bulannya. Pada lembar 1, kita mencatat transaksi yang terjadi pada bulan Januari. Pada lembar 2, kita mencatat transaksi yang terjadi pada bulan Februari. Sampai dengan bulan Desember, kita catatkan di lembar 12. Nah, bagaimana cara kita mencatat setiap transaksi? Para pengguna hanya perlu mengisi kolom kuning saja, yakni kolom kode akun, kemudian nominalnya, baik yang ada di debit, juga yang ada di kredit. Jadi, kita nggak perlu mengisi nama-nama akun. Kita langsung masuk aja ke contohnya. Di sini, salah satu contoh jurnal yang umumnya terjadi pada UMKM adalah pencatatan saldo awal, di mana jurnal ini merupakan saldo akhir dari neraca pada tahun sebelumnya. Kita awali dengan mencatat tanggal dari setiap transaksi. Di sini tanggal 1 Januari. Kemudian kita mengisi
kolom kode akun dari setiap akun yang akan kita catat. Seperti di sini, untuk mencatat akun kas, kita mengisikan kode yang kita peroleh dari lembar COA, yaitu 111. Demikian sampai dengan seterusnya, seperti akun modal, memiliki kode akun 311. Selanjutnya, kita isikan nominal dari setiap akun tersebut, baik yang ada di debit, demikian juga yang ada di kredit. Kita akan melihat contoh lainnya. Semisal transaksi yang terjadi pada bulan Februari, maka kita mencatatnya pada lembar 2. Misalkan pada tanggal 1 Februari, terjadi penjualan secara kas dengan nominal 7 juta. Maka, kita perlu mengisi pada kolom ref ini kode dari akun kas dan juga penjualan. Kita melihat di lembar COA, kode dari akun kas adalah 111, kode dari akun penjualan adalah 411. Maka akan kita isikan di kolom ref, yakni 111 dengan nominal 7 juta. Kemudian kode akun dari penjualan 411 dengan nominal di kredit 7 juta. Nah, maka akan secara otomatis kolom dari nama akun akan terisi tanpa perlu kita isi. Hanya cukup mengisi dari kolom yang berwarna kuning, yakni kode akun juga nominal debit kreditnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan penjelasan bagaimana jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian sendiri, seperti yang dijelaskan sebelumnya, merupakan jurnal berbasis akrual, di mana perusahaan harus mengakui pendapatan atau bebannya sebelum menutup buku perusahaan di tahun tersebut atau periode tersebut. Nah, di sini saya buat contoh bagaimana sih jurnal penyesuaian itu di Excel ini. Yang pertama, dengan asumsi menggunakan pendekatan beban ya. Jadi kita buat beban perlengkapan terhadap perlengkapan. Terlebih dahulu kita cari kodenya di COA. Beban perlengkapan 517 terhadap perlengkapan 114. 517 114. Kita buat contohnya 2.500.000. Nah, contoh yang kedua, kita buat penyusutan. Yang kita butuhkan adalah beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Kita cari kodenya di COA. Beban penyusutan peralatan 518 dan akumulasi penyusutan peralatan 123. 518 123. Kita buat contohnya 1 juta. Nah, sekarang kita ke laporan laba rugi. Nah, di sini kelihatan beban perlengkapan ada 2.500.000 dan beban penyusutan peralatan ada 1 juta sebagai penambah dari total beban yang jika dijumlahkan jumlahnya menjadi 8.500.000 sehingga membuat laba bersihnya menjadi 35.900.000 yang bernilai minus. Kita selanjutnya ke laporan perubahan posisi ekuitas. Karena tadi nilainya minus, jadi kita jadikan sebagai pengurang dari modal awal. Di sini modal awal 118 juta dikurang 35.900.000 menjadi 82.100.000. Yang artinya pada tahun tersebut kita rugi. Kita selanjutnya ke neraca yang baru. Nah, di sini sudah ada nih modal kita dari penyesuaian tadi, yaitu 82.100.000 dan menjadikan jumlah kewajiban dan ekuitas menjadi 96.070.000. Baiklah, sekian penjelasan mengenai pengenalan akuntansi dan siklus akuntansi serta tutorial menggunakan aplikasi Excel sebagai media edukasi dari kelompok KKM AK 130. Terima kasih dan semoga bermanfaat.